Shalom, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Jemaat Ephata Batu Kajang, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara sekalian berada. Pada saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan merenungkan firman Tuhan serta berdoa, mensyukuri semua kasih dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Nama saya Pendeta Heni Watimena. Saya pendeta GPIB yang saat ini bertugas di Jemaat Indonesian American Presbyterian Church di Maryland, USA. Senang dapat memberitakan firman bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, bersama dengan Jemaat Ephata Batu Kajang, kami datang kepadamu Tuhan, mohon tuntunan dan pimpinan Roh-Mu yang kudus kepada kami, ketika kami bersama-sama akan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mampu untuk mengerti kehendak Tuhan dalam firman yang akan kami baca dan kami renungkan bersama. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada saat ini terambil dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian bunyinya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kamu semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda Amerika yang melayani di Inggris selama 1 tahun. Nah, di sana dia bertemu dengan seorang gadis Inggris dan akhirnya mereka engage, mereka bertunangan. Dan tiba waktunya si pemuda ini akan kembali ke Amerika. Lalu dalam perpisahan itu, si gadis ini memberikan sebuah harmonika sambil mengatakan kepada kekasihnya bahwa aku mau kamu belajar untuk memainkan harmonika ini. Dan ini akan membantu kamu untuk tidak mengingat perempuan-perempuan yang lain yang ada di sini, tetapi kamu hanya mengingat aku. Sang pemuda seringkali menulis surat kepada kekasihnya bahwa ia selalu belajar memainkan harmonika ini setiap malam. Saudara, setahun kemudian, si gadis ini ke Amerika menjumpai kekasihnya. Dan pada saat dia tiba di bandara, kekasihnya ini langsung memeluk dan akan mencium dia. Tapi si gadis itu mengatakan, "Tunggu, sebelum kamu mencium aku mau mendengar kamu memainkan harmonika ini." Saudara, gadis itu tidak bodoh. Dia tahu bahwa apabila kekasihnya itu mencintainya, maka kekasihnya itu akan melakukan apapun yang ia pesankan. Ternyata si pria itu bukan hanya mengatakan bahwa ia mencintai gadisnya,
tetapi ia juga melakukan apa yang dikatakan gadisnya itu kepadanya. Ia bisa memainkan harmonika. Ia begitu mencintai gadisnya dan belajar memainkan harmonika tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, apa makna cerita ini dalam konteks pembacaan kita pada saat ini? Cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita mencintai seseorang, maka kita pun juga akan melakukan apapun yang dikatakan, dipesankan, diinginkan oleh orang yang kita cintai itu. Nah, kalau kita sebagai orang percaya mencintai dan mengasihi Tuhan yang mengasihi kita, maka tentunya kita juga akan melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita, karena kita begitu mengasihinya. Namun kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka tentu dipertimbangkan lagi, dievaluasi lagi sejauh mana cinta kasih kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Pembacaan kita ini melalui Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus mengingatkan orang percaya yang ada di Efesus bahwa Tuhan telah menyelamatkan mereka. Pada zaman dahulu mereka itu adalah orang-orang berdosa. Tetapi sekarang mereka telah mengalami kasih karunia Tuhan. Tuhan begitu mengasihi mereka dan Tuhan memanggil mereka. Dan Tuhan mengampuni segala dosa-dosa mereka. Nah, sebagai konsekuensinya adalah mereka harus mengasihi Tuhan dan hidup di dalam kasih-Nya, menuruti apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Paulus mencoba untuk merefleksikan kembali, membuat mereka mengingat kembali perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu. Karena dengan mereka mengingat perbuatan-perbuatan mereka di masa lalu, mereka akan bersyukur dan merenungkan kembali akan kasih Tuhan kepada mereka, sehingga mereka akan taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita pada saat ini sebagai orang percaya yang ada di dalam konteks pandemi COVID-19 ini? Firman Tuhan melalui Rasul Paulus mau mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kita telah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Segala perbuatan dosa kita di masa lalu ketika Tuhan memanggil kita, ketika kita dibaptis, kita masuk dalam persekutuan dengannya, kita menjadi orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita dituntut untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Ketika kita mengasihi Dia, maka kita akan mengikuti apapun yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan kita. Setia kepada Dia di dalam beribadah, di dalam berdoa. Masa COVID-19 ini biarlah menjadi sebuah momen bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, setia kepadanya, rajin di dalam berdoa dan bersekutu dengannya. Karena Dia tidak jauh dari kita, Dia hanya sejauh doa. Karena Dia begitu mengasihi kita, maka marilah kita mengasihi Dia. Dan wujud daripada kasih itu adalah kita melakukan kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Sama seperti cerita tadi, ketika pria itu mengatakan dia mengasihi gadisnya, dia pun juga menuruti apa pesan gadisnya. Ketika kita mengasihi Tuhan, marilah kita juga menuruti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Setia kepadanya sebagaimana Dia setia kepada kita. Amin. Saudara jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini, bahwa kami harus setia kepada Tuhan karena Engkau mengasihi kami dan kami harus mengasihi Engkau. Dan wujud kasih itu melalui kesetiaan kami di dalam melakukan segala sesuatu yang Engkau inginkan kami lakukan.
Karena kami percaya bahwa ketaatan mendatangkan berkat. Kami mau menyerahkan akan seluruh keberadaan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sebagai satu persekutuan yang Tuhan berkati, yang Tuhan pelihara dari hari ke hari. Engkau memberkati kami ya Tuhan dengan segala pekerjaan kami, dengan segala usaha kami untuk menghidupi rumah tangga kami. Kami bersyukur untuk berkat yang selalu Tuhan berikan bagi kami, dan ajarlah kami juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Kami mau berdoa menyerahkan akan persekutuan berjemaat kami, jemaat GPIB Efata Batu Kajang, di dalam semua program pelayanan yang dilakukan. Engkau memberkati Bapa, sehingga kami boleh dapat menjadi alat di dalam tangan Tuhan, di dalam pelayanan kasih dan keadilan. Lewat semua yang kami lakukan dan kerjakan, baik itu para presbiter termasuk pendeta, pun juga para majelis. Tuhan memberkati, bahkan jemaat secara keseluruhan dalam segala keberadaan kehidupan mereka di masa pandemik COVID-19 ini. Tuhan jaga dan pelihara kami dari segala sakit penyakit yang ada. Kami berdoa bagi semua orang yang terbaring sakit karena COVID-19 ini. Tuhan memberkati dan sembuhkan mereka. Para medis juga Tuhan memberkati mereka dengan segala pelayanan dan kesediaan kerelaan hati mereka untuk melayani. Terima kasih Tuhan, bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati sehingga segala usaha yang dilakukan, biarlah kami dapat menghadapi akan masa pandemik ini dalam pengharapan bahwa Tuhan akan senantiasa memelihara kami dan badai akan berlalu dari kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang Tuhan buat bagi kami Bapa. Dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami naikkan doa syukur untuk persekutuan pada malam hari ini, boleh mendengarkan firman-Mu dan juga menaikkan doa-doa kami. Karena kami percaya Engkau tidak jauh dari kami, Engkau hanya sejauh doa yang siap menolong kami dalam segala pergumulan hidup kami. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, lalu ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan doa kami pada saat ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian.